Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai method overloading. Jadi, method overloading ini adalah sebuah teknik yang kita gunakan ketika kita ingin membentuk atau membuat dua buah metode dalam satu kelas dengan nama yang sama. Jika namanya sama ya tentunya akan error. Namun, kita bisa mengakalinya dengan memberikan jumlah parameter yang berbeda dan tipe data parameter yang berbeda. Nah, dengan begitu, dua buah metode dalam sebuah kelas itu bisa memiliki nama yang sama. Jadi itulah yang dimaksud sebagai metode overloading. Langsung saja ke program yang akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama kita membuat kelas ya, aritmatika. Oke. Kemudian di dalam kelas ini terdapat dua buah metode dengan nama yang sama. Kita beri saja static integer bahan dan parameternya. Anggaplah kita akan menjumlahkan dua buah nilai sehingga kita memerlukan dua buah parameter integer b. Kemudian di dalam prosesnya di sini terdapat proses penjumlahan yang mengembalikan nilai hasil penjumlahan antara a dan b. Oke, ini untuk metode yang pertama di dalam kelas aritmatika. Sekarang kita buat metode yang kedua, static integer. Bukan integer, global penjumlahan karena nilai yang akan kita jumlahkan adalah bertipe double. Double A, double B. Oke. Kemudian di dalamnya terdapat operasi yang sama yaitu menjumlahkan antara A dan B. Lalu dikembalikan ke fungsi pemanggilnya, ya. Nah, ingat di sini metode yang kita gunakan adalah metode yang sifatnya statik, ya. Static method sehingga kita tidak perlu membuat objek dari kelasnya terlebih dahulu untuk mengakses metode ini. Oke, sekarang kita berpindah ke kelas main, metode main. Yang pertama ya tentunya kita ingin menguji metode yang pertama ini, ya, dan metode yang kedua ini. Sekarang kita coba untuk menjumlahkan nilai dengan menggunakan kedua metode tersebut. Integer hasil 1, ini untuk metode yang pertama ya. Hasil 1 sama dengan aritmatika dot penjumlahan ya. Nah, karena tipe nilai balik yang kita inginkan adalah integer, maka argumen yang kita kirimkan juga seharusnya bertipe integer. Anggaplah misalnya di sini 5, kemudian di sini 6 ya. Kemudian untuk metode yang kedua, kita menggunakan double. Double hasil 2 sama dengan aritmatika dot penjumlahan ya. Nah, karena di sini menggunakan tipe double, maka kita mengirimkan argumen dengan tipe double. 5, dan 4, Nah, karena kita ingin melihat hasil dari penjumlahan ini, tentu kita membutuhkan system.out.println. Ini supaya jelas hasil penjumlahan metode pertama plus hasil 1 ya. Kemudian yang kedua, system.out.println hasil penjumlahan metode kedua sama dengan plus hasil 2. Sekarang kita uji. Nah, di sini jika kita lihat hasil yang ditampilkan adalah untuk metode pertama kita memperoleh nilai 11 dan untuk metode yang kedua kita memperoleh nilai 10,0. Sekarang perhatikan. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel hasil dengan tipe data integer untuk menampung nilai balik dari
pemanggilan metode ini ya. Jadi metode penjumlahan yang berada di kelas aritmatika ini eh, kita panggil dengan mengirimkan dua buah argumen, yaitu 5 dan 6. Ya. Nah, sampai di sini kompiler akan membaca nama metode yang dipanggil dan tipe data dari argumen yang dikirimkan. Karena tipe data dari argumen yang dikirimkan adalah integer, maka yang akan dicari adalah metode dengan argumen bertipe integer. Sehingga perintah ini metode penjumlahan ini adalah akan merujuk ke metode yang pertama, penjumlahan yang pertama. Jadi 5 akan masuk ke A, 6 akan masuk ke B, kemudian di dalamnya diproses A ditambah B, dan nilainya dikembalikan ke fungsi pemanggilnya di sini. Sehingga nilai hasil kembaliannya akan masuk ke variabel hasil. Lalu kemudian ditampilkan pada menggunakan perintah di baris ke-17 ya. Nah, itulah sehingga kenapa muncul angka 11 di sini. Nah, sama dengan metode yang kedua, pada baris 16 kita memanggil metode penjumlahan tapi dengan mengirimkan argumen yang berbeda. Argumen yang dikirim di sini bertipe double sehingga yang dieksekusi adalah metode yang kedua. Nah, hasil penjumlahannya dikembalikan ke fungsi pemanggilnya yaitu perintah pada baris 16 ya, pada perintah aritmatika.penjumlahan 5,5,4,5. Nah, nilai baliknya dimasukkan ke dalam variabel hasil 2 dan ditampilkan menggunakan perintah printlen pada baris ke-18. Ini sehingga tampillah nilai 10. Nah, kenapa kita tidak membuat objeknya karena di sini dia menggunakan statik ya. Jika kita menghilangkan statik ini, misalnya seperti ini, maka kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Aritmatika D1 sama dengan new aritmatika. Oke. Kemudian untuk yang kedua, bikin objek yang kedua juga. Oh, tidak, cukup satu saja ya. Sehingga di sini diganti dengan menjadi objek 1. Ini objek 2. Ya. Oh, bukan objek 2, objek 1 ya. Sehingga ketika kita run, ini akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Seperti itu. Jadi, jika menggunakan statik, artinya kita dapat mengakses metodenya secara langsung tanpa perlu membentuk objeknya ya. Namun jika tidak, maka kita harus membentuk objeknya terlebih dahulu. Oke, itu penjelasan saya mengenai metode overloading. Saya harap dapat mudah dipahami, dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika video ini dirasa bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan ke teman-teman sekalian, silahkan like dan subscribe video dan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.